Hipertensi atau disebut tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang melebihi batas normal pada suatu pengukuran. Dikatakan tinggi bila sistolik 140 mmHg dan diastolik bila 90 mmHg. Tekanan sistolik adalah tekanan dalam pembuluh darah pada suatu jantung sedang berdetak, sedangkan diastolik adalah terjadi pada saat jantung sedang beristirahat. Menurut WHO, batas normal tekanan darah adalah kurang dari 120 mmHg, sedangkan sistoliknya kurang dari 80 mmHg. Ada yang namanya prahipertensi, hipertensi tingkat 1, 2, dan juga hipertensi terisolasi. Secara global, hipertensi di dunia yaitu 1 miliar orang terkena hipertensi atau 22%. Bahkan 2/3 berada di negara berkembang. Diprediksi pada tahun 2025 prevalensi 29 orang dewasa terkena hipertensi. Hingga saat ini hipertensi menjadi kematian 8 juta setiap tahun dan 1,5 juta terjadi di Asia Tenggara atau 1 dari 4 orang terkena dampak hipertensi. Belum banyak yang mengetahui bahwa hipertensi menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Faktanya menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi naik dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018. Kondisi ini mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang per tahun. Kalimantan Selatan yaitu menduduki nomor 1 hipertensi, sedangkan yang paling rendah adalah Papua. Hanya 1/3 terdiagnosa oleh tenaga kesehatan dan hanya 0,7% yang minum obat secara teratur. Gejala hipertensi adalah sangat umum, mulai dari sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Ini merupakan gejala hipertensi yang sangat umum. Di sini juga ada 2 faktor risiko hipertensi yang terdapat pada diri seseorang, yaitu faktor yang melekat dan faktor perilaku. Faktor risiko hipertensi yaitu yang pertama adalah umur, jenis kelamin, genetik, dan faktor perilaku yaitu meliputi obesitas, konsumsi garam, konsumsi lemak yang berlebih, stres, kurang aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Sebelumnya mari kita bahas satu persatu tentang apa itu pencegahan daripada hipertensi menurut level dan Clark. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan, perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga, penegakan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Keempat, pembatasan kecacatan. Kelima, pemulihan kesehatan. Yang pertama, yaitu memenuhi gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk, dan buah harus terpenuhi tiap makan. Dan juga istilah kerennya dengan istilah piringku. Di sini ditampilkan berupa pemenuhan menu isi piringku sekali makan. Contoh, nasi 3 centong, lauk 2 potong tempe, sayur 1 mangkok, dan buah 2 potong pepaya. Dan inilah contoh isi dari isi piringku tentang gizi seimbang atau pemenuhan makanan sehari-hari. Yang kedua, membatasi gula, garam, lemak. Pencegahan hipertensi dengan membatasi asupan pada gula, garam, lemak atau GGL dan makanan yang instan atau siap saji yang banyak didapatkan. Apabila berlebihan berdampak pada kegemukan dan juga pemicu penyakit hipertensi. Sebaiknya membatasi seperti gorengan, donat, dan minuman bersoda. Lebih baik konsumsi buah dan sayur sebagai cemilan dan memasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Ketiga, cek lingkar perut Anda.
Jumlah lemak tubuh yang tinggi dan perut buncit maka dapat menyebabkan penyakit hipertensi. Dengan mengukur lingkar perut pada pria kurang dari 90 cm, sedangkan pada wanita kurang dari 80 cm. Yang keempat, gaya hidup sehat, yaitu dengan melakukan olahraga secara teratur, mulai dari berolahraga dengan berlari, jogging, ataupun olahraga yang hobi dirutinkan secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Yang kelima adalah stop merokok, alkohol, dan minum obatlah secara teratur bagi yang terkena hipertensi. Tip pencegahan hipertensi yang terakhir yaitu dengan melakukan yang namanya diet DASH. DASH diet yaitu suatu diet kaya akan kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, unggas, buah, dan sayuran. Keistimewaan utama dari program ini adalah membatasi asupan natrium. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena apabila tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan juga gangguan di otak. Setiap orang harus memeriksakan tekanan darahnya secara rutin. Jika terkena darah tinggi, segera konsultasikan oleh tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan secara lanjut.